Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua, apa kabar semua? Halo, kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Bapak Fatih Syuhada. Saat ini Bapak mengajar di SMK Muhammadiyah 1, mengajar materi pelajaran matematika. Oke, tanpa berpanjang kalam, perkenalan. Kita akan membahas tentang eksponensial dan logaritma. Namun pada subbab topik video kali ini kita akan membahas tentang eksponensial. Oke. Eksponensial adalah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Misalnya 4 pangkat 3 gitu ya. 4 kali 4 kali 4. Menunjukkan perkalian berulang 3 buah bilangan 4. Artinya kalau eksponensial ini nanti berhubungan sama bilangan berpangkat. Nah, bilangan yang berulang tersebut, si 4-nya tadi, itu disebut bilangan pokok. Sedangkan bilangan yang menunjukkan sebanyaknya bilangan pokok yang dikalikan berulang, si 3-nya tadi, itu adalah disebut bilangan atau disebut sebagai pangkat atau eksponen. Eksponensial atau bilangan berpangkat sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama bilangan berpangkat bilangan positif, berpangkat bilangan negatif, berpangkat 0, yang terakhir adalah berpangkat pecahan atau bisa dalam bentuk bisa menjadi bentuk akar. Kenapa bentuk akar? Nanti kita pelajari. Next, yang kedua adalah sifat-sifat bilangan berpangkat bilangan positif. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 sifat bilangan yang akan kita pahami. Yang pertama adalah ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka A pangkat N plus N. Untuk konsep 1 dan 2, konsepnya adalah ketika ada dua buah bilangan yang dimana bilangannya ini sama, namun mempunyai pangkat yang berbeda, maka pangkatnya kita tambah ketika operasinya perkalian, atau pangkatnya kita kurang ketika operasinya pembagian. Oke. Contohnya ada nggak di sini? Misalkan nih, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3, maka sama dengan 4 pangkat 2 plus 3, atau sama dengan 4 pangkat 5. Oke. Bilangannya sama, pangkatnya beda. Nih 2, nih 3. Terus yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka adalah A pangkat M kali N. Jadi kalau udah ada bilangan yang sudah berpangkat, kemudian bilangan berpangkat ini dipangkatkan lagi oleh suatu bilangan, maka pangkatnya itu kita kalikan kedua-duanya. Contohnya pada contoh berikut. Nah, ketika kita punya 2 pangkat 2, nih yang ini paling atas, 2 pangkat 2, kita pangkatkan lagi 3, sebenarnya kan kita bisa hitung ya, 2 pangkat 2 kan 4. 4 dipangkatkan 3, 64. Tapi ini bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. 2-nya dari sini nih. Ini 2, 3-nya dari sini. Jadi 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Jadi sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? Ya 64 juga. Jadi sama sebenarnya perhitungannya ya. Yang keempat, nah kalau tadi yang pertama dan kedua adalah dua buah bilangan sama pangkatnya yang berbeda. Benar. Nah kalau yang keempat dan 5 ini dua buah bilangan berbeda dengan pangkat yang sama. Oke, dua buah bilangan berbeda dengan pangkat yang sama. Artinya ini ada 2A nih, A dan B. Ketika dikalikan mempunyai pangkat yang sama, maka ini secara penulisan boleh seperti ini, secara penulisan boleh seperti ini. Jadi mau pakai penulisan yang seperti ini, ataupun yang seperti ini juga nggak masalah. Nah, boleh kita gabungkan seperti ini, atau boleh kita pisahkan seperti ini. Gitu. Begitupun juga pembagian, boleh kita pisahkan seperti ini, ya ini, atau yang ini. Atau kita gabungkan, kita gabungkan seperti ini maksud saya, atau kita pisahkan seperti ini.
Ya. Nah, ini sifat bilangan berpangkat positif. Nah, kalau bilangan berpangkat negatif, maka konsepnya kalau dia berpangkat negatifnya di atas, maka pindahkan ke bawah dan hilangkan negatifnya jadi positif. Tapi kalau bilangan berpangkat negatifnya di bawah, pindahkan ke atas dan jadikan pangkatnya positif. Contoh kayak gini nih, A pangkat min M menjadi seper A pangkat M. Min M di atas, pas dipindahin ke bawah jadi positif pangkatnya kan. Nah, yang ini positif, yang ini pangkat di negatifnya di bawah, kita pindahin ke atas jadi positif. Contoh kasusnya adalah ini. Ketika 4 pangkat min 3 berubah menjadi 1/4 pangkat 3. Contoh soalnya. Sebentar, lagi loading ya. Nah, ini 4 pangkat min 3 sama dengan 1/4 pangkat 3. Nah, kalau yang ini tadi 2 contoh soalnya adalah yang ini. Tadi mana tuh yang ini. Ini contoh yang ini. Kemudian ini contohnya. Nah, ini tadi yang saya katakan 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan ini. Kemudian ini contohnya ya. Jadi 4 pangkat min 3 sama dengan 1/4 pangkat 3. Kalau 4 pangkat min 3-nya di sini pindahin ke sini jadi 4 pangkat 3. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Mau 10 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. Ya, gitu. Terus gimana kalau bilangan yang berpangkat 1? Gimana bilangan berpangkat 1? Nah, kalau tadi kan bilangan berpangkat 0 ya, bilangan berpangkat 0 kan hasilnya 1. Nah, kalau bilangan yang berpangkat 1, ini saya tulis di sini aja nggak apa-apa ya. Nah, kalau bilangan yang berpangkat 1, maka misalkan salah pencet saya. Awas. Ya. Nah, misalkan A pangkat 1 sama dengan A. Jadi kalau ada bilangan A pangkat 1, kita bisa tulis A. Oke. Nah, ini contohnya tadi misalkan 10 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, jadi kalau 10 pangkat 0 sama dengan 1, kalau A pangkat 1, kita bisa tulis A. Jadi kalau ada 4 pangkat 1, kita tulis aja 4, gak apa-apa gitu loh. Jangan tulis 4 pangkat 1, tulisnya 4 aja. Gitu. Ya. Next, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat bilangan pecahan. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat bilangan pecahan, cara penulisan boleh ditulis kayak gini, boleh ditulis seperti ini ya. Nah, nanti ini tinggal masalah penulisan saja. Nah, kemudian sifat-sifat yang pertama adalah A pangkat M per N bisa kita ubah menjadi A pangkat 1/N kali dipangkatkan lagi M. Nah, ini sama sebenarnya seperti sifat bilangan bulat, sifat bilangan pangkat berpangkat bilangan positif. Ini sama sebenarnya seperti ini. Ketika 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 kan pangkatnya dikali ya. Nah, sama kayak yang tadi contoh soalnya. Contoh kasusnya maksudnya A pangkat 1/N dipangkatkan lagi M berarti kan A pangkat 1/N kali M. 1/N kali M berarti 1 kali M per N. 1 kali M ya M kan. Jadi A pangkat M per N. Jadi ini sama ini sama. Begitupun, nah ini dia yang paling kuncinya. Ketika ada A pangkat M per N, maka ini masalah penulisan bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Maka akan berubah menjadi
akar pangkat N dari A pangkat M. Bacanya, baca yang ini nih, yang saya blok nih. Nah, baca yang saya blok ini, akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi, kalau ada jadi kalau ada 4 pangkat 4/3, maka bisa menjadi 4, boleh terus ini seperti ini, akan menjadi akar pangkat 3 yang bawahnya dari 4 pangkat 4. Jadi yang bawah taruh sini, yang atas taruh sini. Yang bawah taruh sini, atas taruh sini. Oke. Terus yang selanjutnya, kalau ada A pangkat 1/N, ya, maka jadi akar pangkat N dari A. Jadi kalau di sininya A pangkat 1/3, berarti di sininya 4 pangkat 1/3, mohon maaf. Jadi di sini akar pangkat 3 dari 4 gitu doang. Nah, terakhir, kalau akar pangkat 2 dari A, maka kita tulis akar dari A aja. Jadi kalau yang selama ini kita lihat akar gitu ya, akar A gitu kan ya, maka atau akar 16 gitu kan ya, maka secara otomatis itu akar pangkat 2 kayak gitu. Next, terakhir, slide terakhir yaitu adalah bentuk akar. Nah, ini bentuk-bentuknya. Jadi kalau ada akar A kali akar B, maka jadi akar A kali B. Akar A dibagi B adalah akar A dibagi akar B. Nah, ini berlaku untuk perkalian, tidak berlaku untuk penjumlahan. Perkalian dan pembagian tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Artinya, kalau ada akar 4 tambah akar 3, tidak menjadi akar 4 tambah 3, bukan. Tapi tetap dia berdiri akar 4, dia berdiri akar 3, beda. Begitupun pengurangan. Ketika akar 4 kurang akar 3 tidak menjadi lantas akar 4 kurang 3 atau akar 1, bukan, tapi jadi akar 4 kurang akar 3, sudah begitu saja, selesai. Nah, yang ketiga, kalau ada A akar B plus C akar B, ya, maka ini akar B-nya sama-sama akar B, cuman A bedanya A dan C. Ketika dia penjumlahan keluarin penjumlahan, kalau pengurangan keluarin ininya pengurangan. Nah, kalau akar C kali akar C, maka akar C kali akar dari C kali C kan ya. Akar dari C kali C itu C kuadrat, akar dari C kuadrat adalah, ini kan akar pangkat 2 ya. Jadi C per 2 per 2 sama dengan C. Jadi kalau ada akar C kali akar C, akar 4 kali akar 4 sama dengan 4. Udah nggak usah banyak pikir. Nah, selanjutnya, kalau ada A akar B kali C akar D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi kalau ini hanya perkalian berlakunya A kali C akar B kali akar D. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh-contoh soal. Sebentar. Saya stop share screen dulu. Kemudian saya share screen lagi. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada 4 contoh soal, namun pada video kali ini kita hanya akan membahas 2 contoh soal saja. Nanti selebihnya kita bahas di WhatsApp group. Oke, yang pertama, ketika ada A pangkat 2, ini titik ini maksudnya kali ya, kali B pangkat 3 kali C pangkat 5 per A pangkat 3 kali B pangkat 2 C pangkat 2, ini sebenarnya boleh dan bisa kita tulis menjadi seperti ini. Aduh, kepencet lagi, mohon maaf guys. Ya, boleh kita tulis jadi seperti ini ya. Masalah penulisan. Cuma kalau di Word, kenapa saya lebih demen pakai ada pemisah? Karena nanti kalian bedakan deh. Kalau di buku tulis, kalian tulisnya seperti ini aja. Nah, kalau di buku tulis, ini yang ininya kalian bisa tulis seperti ini nih.
Sama aja, secara penulisan sama. Cuma kalau di Word kenapa saya kasih tanda titik sebagai pembeda, sebagai penjara, sebenarnya mau ada tanda titik atau tidak di situ sama aja. Tanda titik itu berarti kali, namun pun tidak ada tanda titik seperti ini pun juga diartikan sebagai kali. Jadi sama aja. Cuma kalau di Microsoft Word, saya karena ini pakai Microsoft Word, saya sebagai penjara satu sama lain saya gunakan tanda titik itu. Tapi kalau di buku tulis, kalian boleh tulis yang seperti ini. Ya, oke. Saya hapus ya. Saya tidak membingungkan. Next, selanjutnya adalah ketika ada soal seperti ini, karena ini dan ini adalah dua bilangan berbeda, misalkan nih A-nya 4, B-nya 8, C-nya 6 misalkan. Kan beda tuh, nggak bisa kita kalikan tadi kalau pangkatnya beda, ya kan? Nah, maka karena kita nggak punya sifat yang menentukan bahwa kalau bilangannya beda, pangkatnya beda bisa kita eksekusi atau enggak, maka kita cari yang bisa kita eksekusi apa. Nah, ini dengan ini pembagian kan ya. Ini dengan ini bisa kita eksekusi. Artinya atas ini sama bawah nih sama-sama. Jadi A pangkat 2 per A pangkat 3, B pangkat 3 per B pangkat 2, C pangkat 5 per C pangkat 2. Atau hasilnya adalah A pangkat 2 dikurang 3 dari mana? Nah, kalau bilangannya sama, pangkatnya berbeda, dan dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Sehingga A pangkat 2 kurang A pangkat 2 kurang 3. B juga begitu, 3 kurang 2. C juga begitu, 5 kurang 2. Jadi sama pangkat min 1. Kemudian hasilnya adalah A pangkat min 1 dikali B kali C pangkat 3 dipangkatkan lagi min 1. Kalau sudah sampai sini, ada dua cara penyelesaian daripada ini. Yang pertama adalah kalau pangkat dipangkatkan lagi kan bisa ya. Jadi A pangkat min 1 pangkat min 1 ini dari sini, min 1 ini dari sini. Kemudian B pangkat 1 pangkatin min 1, C-nya pangkatin C pangkat 3 pangkatin lagi min 1. Pangkat kalau dipangkatin lagi kali kan ya. Jadi min 1 kali min 1, 1. 1 kali min 1, min 1. 3 kali min 1, min 3. Nah, kemudian kita lihat mana yang masih udah enggak, yang masih ada pangkat negatifnya. Yang masih ada pangkat negatifnya kita pindahin ke bawah. Jadi A, kenapa A tetap di atas? Karena A pangkatnya positif. 1 kan. Nah, B sama C ini karena pangkatnya negatif kita pindahin ke bawah. Nah, karena sudah dipindahkan ke bawah, pangkatnya yang tadi negatif berubah menjadi positif. Sehingga B pangkat 1, C pangkat 3. Kemudian, cara kedua adalah 1, kalau pangkat min 1, berarti kan kita ubah menjadi 1 per. Ya enggak? Karena pangkatnya min 1. 1 per. Gitu. Sehingga karena pangkat min 1, 1 per, kita bisa ubah menjadi 1 per A pangkat min 1, B kali C pangkat 3. Kan sama kayak gini. Nah, mana yang masih pangkatnya negatif? Ini nih A pangkat min 1 nih. Kita ubah, pindahkan ke atas. Sehingga yang tadinya min 1 jadi A pangkat 1 kan. B, C kali pangkat 3. Tetap. Nah, ini kan 1 kali A. 1 kali A kan A. Berapapun kali 1 hasilnya adalah bilangan yang mengkalikan itu sendiri. Jadi sama kan hasilnya, boleh ini, boleh ini. Jadi kalian boleh menyelesaikannya pakai ini, boleh selesaikan pakai ini. Sama YE. Nomor 3, monggo kalau kalian bisa selesaikan, selesaikan. Kalau memang tidak ya nanti kita bahas bersama. Untuk nomor 3, nah ini adalah bentuk akar. Artinya kalau dalam bentuk akar ini, akar 75 tambah kedua akar 12 min akar 27. Artinya akar 75 kan nggak punya maksudnya nggak punya akar yang bilangan bulat ya. Dia mungkin ada tapi mungkin bilangan desimal gitu, koma-komaan segala macam gitu. Nah, maka dari itu kita cari akarnya dengan cara kita cari 75 itu berapa kali berapa. Nah, kalau saya sering gambarkannya gini. Bentar. Saya gambarkan itu adalah 75 itu sama dengan akar berapa kali akar berapa
Nah, kalau saya sering gambarin gini nih. 75 itu akar berapa kali akar berapa sih yang hasilnya 75? Tapi dengan ketentuan, salah satu dari ini bisa diakarkan. Contoh gini, saya berikan contoh yang lain dulu sebelum kita ke 75 ya. Contoh gini. Contoh 24 deh. 24. 24 itu kan bisa 2 kali 12. Tapi 12 pun nggak bisa diakarin kan, nggak ada berapa kali berapa yang hasilnya 12 kan. 2 pun juga sama. Oke, kita ganti jadi 3 sama 2. Kalau perkalian 3 berarti berapa? 36 ya? 38 ya? Nah, 8 pun juga sama 3 kan? Berapa akar dari 8 ada nggak? Nggak ada juga kan, mungkin ada tapi desimal tadi yang bilang. Nggak ada akar biang dari 8 yang hasilnya bilangan bulat, nggak ada. 3 pun sama. Coba kita naik ke 4. 4 itu berarti 6. Ya, 6 ya. 4, 6. Nah, ternyata akar 4 ada. Akar 4 itu berapa? 2 kan? Sama dengan 2. Terus akar 6 ya tetap aja akar 6. Gitu. Nah, jadi kita cari akar 4 itu 2, akar 6, akar 6. Jadi kita cari akar 24 berapa kali akar berapa. Yang salah satunya bisa diakarkan dan hasilnya adalah bilangan bulat. 75 sebenarnya kan bisa 15 kali 5. Ya kan bisa kan 15 kali 5. Nggak salah 15 kali 5. Tapi permasalahannya 15 sama 5 bisa nggak diakarin lagi? Nggak ada yang bisa kan? Maka ya udah jangan kita pilih itu. Kita pilih, oke naik lagi 25 kali ya. 25 kali berapa? Kali 3. Salah pencet nih. Nah, 25 kali 3 sehingga menghasilkan sama dengan adalah berapa? Akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5 akar 3. Akar 3 ini dari sini tetap dibiarkan tulis 5 akar 3. Akar 25 adalah 5. Seperti itu. Sehingga 75 menjadi akar 25 kali akar 3. Kemudian akar 12 juga sama. Akar 12 kan sebenarnya bisa akar 2 kali akar 6. Tapi akar 2 maupun akar 6 tidak bisa diakarkan. Gitu. Tapi kalau akar 12 kita ganti jadi akar 4 kali akar 3 bisa kan. Akar 4 itu 2. 2 kali 2, 4. Jadi 2 akar 12 sama dengan 4 akar 3. Oke. Minus 2 akar 27. Akar 27 berarti, nah benar, akar 9 kali akar 3. Akar 9-nya adalah 3. Akar 3-nya adalah akar 3 tetap. Sehingga ini sama-sama akar 3. Maka 5, karena sama-sama akar 3, akar 3-nya boleh kita keluarkan. Ya karena 3-3-nya akar 3. Apa? 3-3-nya adalah akar 3 gitu ya. Sama kayak sifat yang ini. Sifat yang bentuk akar, nanti kalian cek di slide terakhir bentuk akar yang saya kasih. Itu ada ketika A akar C ditambah B, A akar B ditambah C akar B, maka bisa menjadi A plus C akar B. Nah, kayak gitu. Nanti silakan dicek saja. Maka ini jadi 5 tambah 4 kurang 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Silakan dipelajari kembali materi, diulang-ulang kembali video saya. Next meeting kita akan membahas lagi terkait lanjutan eksponensial, mungkin lebih ke banyak contoh soal dan seterusnya. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya jaga selalu kesehatan teman-teman semua, anak-anak sekalian. Jaga selalu apa namanya protokol-protokol kesehatan yang sudah ada. Kalau memang tidak terlalu penting-penting banget, janganlah keluar. Tapi kalau memang harus keluar, tetap jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa, jaga protokol keimanan keislaman kita. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita selalu menjadi hamba-hambanya yang selalu berada di bawah naungan dan lindungannya. Dan juga selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu melalui tatap muka secara langsung. Demikian, wal afwan minkum. Kalau memang saya ada salah, mari kita koreksi bersama-sama.
Kalau memang saya benar, silakan diambil ilmunya baiknya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.